Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun berada? Hari ini kita akan bahas tema yang menarik, yaitu carilah calon pasangan yang mental pejuang. Jangan yang red flag, jangan juga yang toxic. Ya. Kita bahas, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Oke, sahabat sekalian, jadi seringkali sekarang ini ramai diperbincangkan cowok yang red flag lah, atau cewek yang red flag lah, atau juga yang toxic lah gitu ya. Akhirnya malah ngeribetin. Waktu dulu sebelum nikah karir tuh mulus, udah ketemu si doi, udah nikah sama si doi malah hancur. Yang dulunya seneng ikut kajian, udah nikah malah melempem. Yang tadinya itu dengan orang tua bagus, udah kenal si doi, malah sibuk mikirin si doi, habis energinya, waktunya, sampai nggak bisa berbakti sama orang tua. Ada gitu kan kayak gitu? Banyak. Kenapa? Berarti salah pilih jodoh. Nah, makanya saya akan kasih tips-tipsnya supaya Anda ini nggak salah dalam milih jodoh, ya. Sahabat sekalian, yang terpenting menurut saya ya, adalah carilah pasangan yang dia itu mentalnya pejuang. Ini cerita dikit, saya dulu nikah sama seorang wanita, ya sampai sekarang maksudnya gitu ya. Saya kenal cuma seminggu, langsung saya khitbah, 2 minggu kemudian saya nikahi gitu ya. Kenapa saya kagum sama beliau? Apa bedanya dia dengan wanita yang lain? Tentu yang pertama tingginya beda, nggak bercanda. Tapi benar, istri saya memang lebih tinggi dibandingkan rata-rata wanita. Yang kedua, yang saya lihat adalah kekaguman saya, dia itu orang yang hijrah dan mencari hidayah sendiri gitu. Dia ikut kajian, akhirnya dia berubah, mulai dengan kerudung yang ngasal, akhirnya kerudung panjang, lalu dia pindah pekerjaan, kerjaan di tempat yang baik, dapat lingkungan yang baik, bahkan bisa menghijrahkan orang tuanya dan juga kakaknya. Ini satu hal yang menurut saya, dia mental pejuang. Dan ketika saya tanya lagi lebih dalam, setelah nikah bahkan saya baru tahunya gitu, dia itu sekolahnya dapat beasiswa, kuliahnya nggak ada biaya dari orang tua, dia harus sambil kerja, sambil usaha. Menurut saya mental yang seperti ini penting nih. Mental yang penting nih. Maaf ya, kalau Anda nikah dengan orang, yang kalau sekarang itu bilangnya, mulai dari nol ya, gitu ya, jadi yang pegawai SPBU mulai dari nol. Tapi jarang orang yang ingin dapetin jodoh yang mulai dari nol. Karena orang tuanya mencekoki, nah kamu tuh harus dapetin cowok yang udah mapan, yang settle, ya nggak sih, gitu ya. Yang udah punya rumah, yang udah punya mobil, yang udah punya kendaraan, yang udah punya jas, udah punya seragam, udah punya dasi. Itulah. Ya konsekuensinya kamu nikahin duda atau yang belum nikah-nikah, tapi jarang yang 40 tahunan lah, 40 tahun, 50 tahun. Apa mau nikah dengan kayak gitu? Bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh saja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu niat nikahnya cuman karena dia sudah mapan? Atau sekarang ternyata, oke lah, kalau wanita berharap sama laki-laki itu udah biasa mungkin ya. Wajar lah cari yang mapan mungkin ya, karena memang dari dulu seperti itu. Tapi sekarang fenomenanya, bahkan banyak laki-laki, saya salah, kurang bijak kalau ngomong banyak. Ada laki-laki yang itu cari istri yang sudah mapan, yang sudah settle, gak apa-apa janda, gak apa-apa udah ditua, yang penting dia bisa numpang hidup sama si cewek ini. Modalnya modal apa dia? Modal tampang, modal bisa ngerayu. Ada kan kayak gini, komen kalau kamu pernah ketemu, tapi jangan di-CC namanya, kasihan ya. Ini serius, ini fenomena loh teman-teman semua. Orang yang cuma modal tampang, lalu ternyata dia datang ke sebuah kehidupannya wanita itu, lalu dia ngerusak, mengacak-ngacak. Akhirnya wanita itu yang misalnya harus fokus pada orang tuanya, fokus pada anaknya, karena dia misalnya seorang janda, akhirnya hancur cuman gara-gara diporotin oleh laki-laki yang nggak tanggung jawab, yang katanya mau menikahi tapi nggak menikahi, pun menikahi, malah sibuk ngabisin harta orangnya. Kenapa? Karena tadi toxic, red flag.
Ini banyak kejadian seperti ini, teman-teman semua. Banyak lagi, ada. Ya, ingat, nggak boleh kita mengeneralisir ya. Tapi ini harus jadi evaluasi buat saya, buat kita. Ada apa? Kok bisa kayak gini? Maka nih, buat teman-teman yang belum milih jodoh, cari pejuang deh. Cari orang tuh yang karirnya dia tuh sabar, berproses. Yang kalau kerjaan dia nggak pindah-pindah kerjaan dengan cepat. Orang yang dia itu siap menikmati proses dari bawah karirnya. Orang yang dia itu santun. Orang yang dia itu siap hidup dari bawah. Misalnya, siap nggak, Dek, kalau kita tuh nikahnya setelah nikah kontrak dulu. Tapi saya punya target 5 tahun yang akan datang. Kita sudah bisa beli rumah cash. Kita akan nabung selama 5 tahun ini. Itu berarti cowok punya visi. Dibandingkan dia sudah punya rumah, sudah punya mobil, tapi maaf, habis dengan judi online. Habis dengan hutang riba. Buat apa? Karena kekayaan sejati bukan pada apa yang dipunya sekarang, tapi kekayaan sejati ada pada mentalnya, pada jiwanya, pada attitude-nya, pada skill-nya. Nah, makanya teman-teman semua, saran saya please cari mental pejuang. Gimana sih Kang cara ngukur dia itu mental pejuang? Salah satunya yang pertama, dia itu suka ngasih sama orang tuanya rutin tiap bulan. Berarti dia mental pejuang. Yang kedua, dia itu santun pada orang tuanya, pada adik kakaknya. Ya. Yang ketiga, dia pembelajar sejati. Dia pembelajar sejati. Dia mau belajar apapun, dia mau mengupgrade dirinya, gitu ya. Yang keempat, dia aktif di banyak tempat. Dia bukan orang yang pasifis, bukan orang kaum rebahan, tapi dia orang yang semangat untuk mencari ilmu, cari relasi. Dia menjadi pesona tersendiri. Dan yang terakhir, carilah orang yang kalau nanti Anda kenalan sama dia orang yang nggak banyak nuntut Anda, tapi dia yang siap menerima Anda dan siap bertumbuh dengan Anda. Jarang orang seperti ini, tapi sekali Anda dapatkan, jangan pernah Anda lewatkan begitu saja. Jadikan dia pasangan Anda, dan percayalah, Anda bisa bertumbuh dan bahagia bersama dengannya. Saya Setia Furnoholik. Silahkan di komen, subscribe, dan jangan lupa share sebanyak mungkin biar jadi inspirasi buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.